Akan tetapi, hal ini berujung pada sebuah tuduhan yang sangat keji yang mengatakan bahwa Michael Jackson pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah kehidupan seorang penyanyi dunia yang penyanyi ini sangat berbakat dan multi talenta, di mana penyanyi ini bisa menyanyikan beberapa beberapa jenis musik seperti pop, rock, jazz, dan yang lainnya. Dia adalah seorang penyanyi yang sempat dijuluki sebagai Raja Pop atau King of Pop. Siapa dia? Ya benar, dia adalah Michael Jackson. Oke, jadi Michael Jackson ini lahir pada tanggal 29 Agustus 1958 dari seorang rahim ibu rumah tangga yang bernama Catherine Jackson. Dan ayahnya, Joseph Jackson, adalah seorang gitaris yang bekerja penuh sebagai operator mesin derek. Meski bakat musiknya tidak menjadi profesi utamanya, namun Joseph Jackson atau ayahnya Michael Jackson ini menginginkan 10 anaknya untuk menjadi seorang penyanyi atau musisi. Joseph juga adalah seorang pekerja pabrik yang kadang mengamen di kafe untuk mencari tambahan uang untuk menghidupi keluarga besarnya. Begitu mengetahui bahwa anak-anaknya ini juga berminat dengan dunia musik, Joseph lalu melatih sendiri anak-anaknya dan menamakan mereka The Jackson 5. Kelompok musik ini berisi 5 kakak beradik, yaitu Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, dan Michael Jackson yang pada saat itu paling kecil. Ayah mereka adalah seorang ayah yang sangat disiplin. Karena kedisiplinan inilah Joseph jadi seorang yang sedikit temperamental. Sehingga ia sering menghajar anak-anaknya jika anak-anaknya tidak disiplin atau melakukan kesalahan di saat berlatih. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun Joseph ini juga sangat tegas dan gemar memukul anak-anaknya jika ia menganggap sudah melanggar aturan yang dia buat. Dan dari bakat dan nasib yang sangat baik, akhirnya The Jackson 5 dikenal banyak orang setelah memenangkan ajang pencarian bakat yang ada di sana. Mereka sering manggung di mana-mana dan mulai mempunyai banyak penggemar. Dan Michael Jackson adalah anak yang paling muda di kelompok ini, sehingga Michael Jackson lebih banyak memiliki fans daripada yang lain. Meskipun begitu, tidak membuat Joseph Jackson atau ayahnya ini luluh terhadapnya atau bersikap tidak tegas kepadanya, melainkan sebaliknya. Malah Joseph Jackson ini malah tambah keras kepada Michael Jackson setelah ia terkenal. Joseph Jackson juga terkadang memaki-maki Michael Jackson sehingga membuat hatinya terluka. The Jackson 5 kemudian memiliki sebuah kontrak rekaman dengan salah satu label ternama, yaitu Motown. Dan pada saat itulah The Jackson 5 akhirnya dikenali hampir di seluruh dunia. Lagu-lagu mereka juga laris di pasaran dan konser mereka juga sering dipenuhi banyak orang. Dan mereka juga sering muncul di beberapa TV nasional. Suara mereka yang merdu dan gaya menari mereka yang sangat unik membuat The Jackson 5 meraih kesuksesan yang sangat besar. Dan di puncak kejayaan The Jackson 5 yang sudah bertahun-tahun ini, dan pada saat Michael Jackson sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, dia membuat sebuah keputusan yang mengagetkan dengan memilih keluar dari The Jackson 5 dan lebih memilih untuk menjadi solo karir. Album pertamanya yang berjudul Off the Wall cukup sukses dengan menghasilkan beberapa lagu hits seperti lagu yang berjudul Don't Stop Till Get Enough dan lagu hits yang lainnya seperti Rock With You pada tahun 1970. Dan di awal solo karir inilah muka Michael Jackson mulai agak sedikit berubah. Banyak orang yang curiga bahwa Michael Jackson ini sudah mengoperasi bagian hidungnya karena pada sebuah wawancara bahwa Michael Jackson ini menyebutkan bahwa dioperasi dikarenakan ia pernah jatuh pada saat latihan menari. Puncak ketenarannya ia dapatkan setelah merilis sebuah album yang berjudul Thriller pada tahun 1982. Dan di album ini sukses menembus batas ras kulit, menembus batas genre musik, dan menciptakan sebuah tren baru di dunia musik. Karena pada saat itu stasiun MTV hanya memutar musik dari kalangan kulit putih. Dan Michael Jackson adalah orang pertama yang masuk ke MTV atau stasiun TV tersebut
artis yang berkulit hitam. Dan ternyata Michael Jackson ini juga memiliki sebuah penyakit yang bernama vitiligo. Penyakit ini mematikan sel pigmen pada kulit, sehingga membuat pengidapnya ini bisa berganti warna kulit. Pada awalnya, kondisi ini hanya muncul di beberapa bagian tubuh. Akan tetapi, penyakitnya ini semakin menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Sehingga wajahnya si Michael Jackson ini menjadi tidak rata atau belang-belang. Sehingga Michael Jackson ini harus menutup wajahnya dengan masker agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa ia memiliki sebuah penyakit yang bernama vitiligo ini. Dan masa lalunya yang selalu diejek oleh ayahnya sendiri ini, karena wajahnya yang buruk, membuat Michael sangat trauma jika orang lain melihat penyakitnya tersebut. Sehingga ia terobsesi untuk mengoperasi wajahnya. Beberapa ahli kejiwaan mengatakan bahwa kejadian ini timbul karena pengalaman masa kecil yang sangat buruk. Karena merindukan masa kecilnya yang hilang, Michael sangat suka bergaul dengan anak-anak, sehingga ia sering mengundang anak-anak panti asuhan dan anak berpenyakitan untuk datang ke rumahnya untuk menikmati fasilitas dan kebahagiaan yang tidak mungkin mereka bisa dapatkan. Akan tetapi, hal ini berujung pada sebuah tuduhan yang sangat keji yang mengatakan bahwa Michael Jackson pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil. Akan tetapi, tuduhan tersebut tidak terbukti di pengadilan. Tetapi, dengan kejadian ini, Michael Jackson sangat terpukul hatinya. Padahal, ia hanya ingin membagi kebahagiaan, tapi banyak orang atau banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini. Dan sejak itu, ia tenggelam dalam depresi yang sangat berat. Beruntungnya, ada seorang wanita yang bernama Lisa Mary Presley yang merupakan anak dari Raja Rock and Roll, Elvis Presley, yang setia menemaninya hingga mereka melangsungkan pernikahan. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Meskipun Michael Jackson ini penggemarnya masih banyak, namun kejayaannya tidak semegah seperti dahulu. Di saat itu, penjualan album-albumnya pun menurun sangat tajam. Kasus tuduhan pemerkosaan anak membuat ia sangat depresi dan mulai mengkonsumsi obat penenang. Dan pada saat itu, Michael Jackson mulai kurang mengeluarkan sebuah karya dan lebih memilih mengasingkan diri. Karena pernikahan pertamanya berantakan, ia pun menikah lagi dengan perawatnya yang bernama Debbie Rowe. Dan pernikahan tersebut menghasilkan 3 orang anak. Di penghujung karirnya, ia pun menghadapi lagi tuduhan keji yang sama. Akan tetapi, tuduhan ini dari orang yang berbeda. Dan lagi-lagi, tuduhan tersebut tidak terbukti di pengadilan. Malah, Michael Jackson terbukti melakukan kebaikan terhadap anak-anak tersebut. Ia tidur di lantai saat mengundang anak-anak tersebut. Sejak adanya tuduhan keji itu, banyak orang yang sangat membenci Michael Jackson. Sampai-sampai, ia pernah diusir di tempat ia menginap di hotelnya. Karena ia dianggap tidak sanggup untuk membayar hotel tersebut. Para penerbit buku pun hanya mau menerbitkan bukunya yang menjelek-jelekan nama Michael Jackson saja. Bahkan, koran dan media hanya mau memuat berita tentang keburukan Michael Jackson. Karena saking banyak berita keburukan tentangnya, Michael kemudian menyepi ke Bahrain. Dan ia pun semakin tergantung kepada obat-obatan untuk memberikan ketenangan dan kekuatan. Karena sering mengkonsumsi obat penenang, kombinasi obat seperti inilah membuat Michael Jackson tidak sadarkan diri. Dokter yang bertanggung jawab atas obat-obatan tersebut berusaha untuk menyadarkan Michael Jackson. Tetapi usahanya itu gagal dan akhirnya Michael Jackson pun meninggal dunia. Dan dokter ini pun menyatakan bahwa Michael Jackson ini meninggal karena serangan jantung di sebuah rumah sakit UCLA Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut sebuah laporan, Michael Jackson meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009 setelah mengalami kesulitan bernafas di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat.
Oke semuanya, itulah dia perjalanan dari seorang Raja Pop atau King of Pop. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Salah satunya adalah seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa terkenalnya kita, bahwa jika kita tidak merasa tenang dengan hidup ini, bahwa tidak ada artinya itu semua. Terima kasih udah nonton videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.